5 alasan kenapa kita wajib borong BBRI sekarang juga. Apa saja sih 5 alasan tersebut kenapa kok kita wajib borong dari saham BBRI ini, dan bagaimana mengenai strategi dari saham BBRI ini untuk besok dan seterusnya. Hari ini tanggal 8 September tahun 2024 pukul jam 20:26 kita akan membahas mengenai dari saham BBRI ya. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, alasan yang pertama bahwa saham BBRI ini itu diborong oleh investor asing. Ya, apakah betul Pak Firman? Kita akan cek ya lebih lengkap lagi mengenai itu semua. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Nah, apakah BBRI ini itu diborong dari asing? Itu alasan yang pertama. Kita cek dulu. Benar nggak sih Pak Firman? Ya, memang betul. Jadi asing itu dia memborong mengenai dari saham BBRI ini itu mulai sejak tanggal 8 Agustus ya, dan kemarin itu asing 2 hari berturut-turut ya memborong mengenai dari saham BBRI, dan saham BBRI itu naik menjadi 5.225. Itu artinya apa? Bahwa akumulasi dari asing ini cukup tinggi. Namun asing kemarin itu masuknya nggak begitu tinggi ya Bapak Ibu ya, dan nilai transaksi kemarin mengenai dari saham BBRI itu mencapai 890 miliar, yang biasanya kalau transaksi di saham BBRI itu kalau misalkan rame itu mencapai 1 triliun per hari ya. Itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok kita harus borong saham BBRI Pak Firman? Ya, karena satu sisi mengenai dari saham BBRI itu mengenai net income-nya itu tumbuh secara fundamental. BBRI ini tuh terus naik ya, seperti itu. Nah, ini cocok untuk bagi para pemula ya, yang mungkin strategi jual dan belinya itu masih bimbang, dan di situ kalian tuh nggak ngerti dunia pasar modal. Saham BBRI ini adalah salah satu saham yang cocok untuk investor pemula ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kuartal kedua tahun 2021, BBRI itu mendapat keuntungan atau laba bersih mencapai 12,4 triliun dan kini menjadi 29,7 triliun ya. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga bahwa saham BBRI itu dia masuk di indeks LQ45 dan juga Kompas 100 serta IDX 20 High Dividend. Ya, apa itu Pak Firman IDX 20 High Dividend Pak Firman? Jadi BBRI ini adalah saham yang rutin bagi dividen setiap tahun. Ya, setahun berapa Pak Firman? 2 kali. Ya, seperti 2 kali. Nah, apabila kita memborong mengenai dari saham BBRI sekarang juga, ini ada potensi kalian itu nanti dapat dividen dari saham BBRI. Nah, terus alasan yang ketiga atau yang selanjutnya itu apa lagi sih Pak Firman? Nah, kita bisa dicek ya mengenai dari saham BBRI ini. Kalau kita bongkar mengenai dari saham BBRI ini, nah di sini Bapak Ibu ya. Wah, kita besarkan dulu. Oke. Nah, kabur kan. Nah, di sini ya. BBRI. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat untuk BBRI ini per tanggal 8 September, bahwa saham BBRI ini tuh dia berada di MA5 dan juga MA20 serta MA60 serta 100. Itu artinya apa? Bahwa saham BBRI itu masih kuat untuk naik. Ya, kira-kira harga saham BBRI ini untuk saat ini tuh masih layak nggak sih Pak Firman untuk kita beli? Layak. Apa alasannya? Bahwa saham BBRI itu di resistennya itu belum terjemput
ya. Resistennya di harga berapa Pak Firman? Di harga 6.450 ya. Mengenai dari saham BBRI, dia belum tertutup. Nah, apabila Bapak Ibu itu beli di harga sekarang 5.225 ini adalah potensi untuk saham BBRI itu naik sampai ke 6.473. Nah, ini belum tertutup. Makanya asing itu memborong mengenai dari saham BBRI. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi IHSG-nya bagaimana penampakannya Pak Firman? Nah, IHSG itu kemarin sempat all time high ya, mencapai 7.761. Ya, itu artinya apa? Bahwa IHSG itu akan naik terus. Ya. Ditopang dari apa? IHSG itu sebelumnya itu pada tanggal di bulan Agustus itu sempat terkoreksi sampai ke harga 7.000. Namun setelah dia ada golden cross, maka IHSG itu naik. Nah, apa korelasinya mengenai IHSG sama BBRI? Ya, jadi IHSG itu sangat memengaruhi kinerja saham BBRI. Ya, apabila IHSG itu naik, pasti saham BBRI itu naik. Ya, dan apabila saham BBRI turun, maka IHSG juga turun biasanya. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok bisa ada korelasinya mengenai dari IHSG? Karena mengenai dari saham BBRI itu adalah penyumbang nilai transaksi terbesar ya di IHSG ya, mencapai dalam transaksinya itu mencapai 890 juta lot. Nah, terus alasan yang terakhir, kenapa kok kita harus borong dari saham BBRI? Nah, kalau kita cek bahwa saham BBRI ini tuh dia sering bagi dividen. Apa betul? Ini Pak Firman ini jangan-jangan ngarang nih ya. Seperti itu. Enggak Bapak Ibu ya. Ini ya. Kalau kita cek untuk saham BBRI dalam setahun itu apakah betul bagi dividen 2 kali? Nah, kita bisa cek ya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, BBRI itu dia selalu bagi dividen setiap bulan Januari sampai Maret. Ya. Nah, berarti benar lagi kita akan bagi dividen, kita akan dapat dividen dong Pak Firman kalau kita borong sekarang. Iya, memang betul. Nah, makanya saham BBRI itu saya rekomendasikan untuk kalian untuk buy ya. Atas dasar apa? Karena saham BBRI itu mulai recovery atau naik. Ya, seperti itu. Nah, BBRI itu bagi dividen bulan Januari sampai Maret, dan kalau kita lihat ya dalam dividennya itu total mencapai 300 lembar lebih. Ya, 300 rupiah per lembar. Nah, kalau kalian itu punya satu lot ya sekitar 30-an ribu. Nah, Pak Firman, kalau misalkan kita punya 10.000 lot mengenai dari saham BBRI, kita dapatkan berapa sih dividennya? Ya, silakan bisa dihitung sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itu kenapa untuk saham BBRI ini sangat liquid. Tapi di sini kalau kalian dananya itu di bawah 100.000 ya, RDN 100.000 ini nggak bisa membeli dari saham BBRI ya. Namun satu sisi kalian harus nabung dulu di saham BBRI ya, maka dia itu akan bagi dividen kepada kalian. Nah, ini BBRI itu dia cocok untuk investasi jangka panjang. Apa dasarnya Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya, untuk saham BBRI ini tuh dia itu siklusnya itu adalah uptrend. Loh, kenapa kok bisa uptrend? Karena saham BBRI itu adalah sebagai market leader. Apa itu market leader? Jadi jumlah dari beberapa produk perekonomian ya. Jadi untuk industri keuangan itu puncaknya yang tertinggi. Ya. Di bawahnya apalagi Pak Firman? Ada sektor konstruksi, consumer good dan lain sebagainya. Itu di bawahnya dari industri keuangan. Loh, kenapa Pak Firman? Karena kalau mereka itu ada transaksi, itu pasti melewati industri keuangan, khususnya di BBRI ya, seperti itu. Apalagi untuk BBRI ini adalah saham BUMN, pasti dilindungi ya oleh negara kita ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah saham BBRI ini cocok Pak Firman? Cocok sekali. Targetnya untuk jangka panjang di harga berapa Pak Firman? Di harga 10.000 ya, seperti itu.
Nah, kalau kalian itu nabung ya setiap bulan ya, kalian dapatkan gaji untuk nabung dari saham BBRI ya cukup bagus ya. Kalian rutin saja selama 5 tahun ya. Berapa persentase? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, BBRI itu di harga 2000, sekarang di harga 5000. Ya, bahkan ke 6000. Ya, seperti itu. Berapa nilai capital gainnya? Sudah 200% lebih ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sorry. Ya, 100% lebih. Nah, kalau Bapak Ibu itu setiap hari setiap bulan, setiap kalian gajian dimasukkan untuk investasi di saham BBRI, maka uang Bapak Ibu itu nggak bakalan terdelusi. Ya. Itu apa itu Pak Firman terdelusi? Jadi ya nilai tukarnya itu nggak berkurang, justru bertambah. Yang tadinya kalau misalkan Bapak Ibu itu mulai nabung atau beli dari saham BBRI ini mulai dari sekarang, maka 5 tahun yang akan datang itu kenaikannya bisa 100%, dan itu aman terkendali ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan uang kalian itu 1 miliar, nah 5 tahun yang akan datang itu enggak turun ya, kayak harga jual mobil ya. Harga jual mobil sekarang, kalau kalian beli mobil sekarang ya yang terbaru, pasti 5 tahun yang akan datang sudah terdelusi. Tapi kalau kalian itu beli di saham BBRI itu, maka nilainya itu akan selalu bertambah. Plus kalian dapatkan dividen dalam setahun itu 2 kali ya. Seperti itu. Semoga channel ini itu bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kalian bisa subscribe ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Bye bye.